وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Tauhid dengan akar kata wahada yuwahidu tauhidan ay ja'alahu wahidun. Jadi tauhid itu adalah mengesahkan, menjadikannya hanya satu saja. Apa yang dijadikan satu? Keyakinan bahwa pencipta alam semesta dan dirinya, pengatur alam semesta dan dirinya, yang menentukan nasib serta memberikannya manfaat dan madarat, hanya satu saja. Nah, ini adalah tauhid. Sehingga kata ulama, tauhid adalah keyakinan seseorang hamba yang mana sesungguhnya Allah adalah esa, tunggal, tidak ada sekutu dalam hal penciptaan, pengaturan alam semesta, menentukan nasib, manfaat serta kecelakaan, keberuntungan dan musibah, serta menjadikan hanya satu dalam peribadatan, serta meyakini hanya satu saja, yakni Allah, yang memiliki menyandang nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, tidak memiliki aib dan juga sifat fana. Inilah makna tauhid. Sedangkan tauhid itu sendiri yang mana Rasul mengajak kepada manusia kepadanya, ini terkait dua hal. Pertama, tauhidun fil ma'rifati wal isbat, menjadikan bagaimana mengenal, tahu, faham bahwa hanya satu saja sang pencipta, sang pemilik alam semesta, dengan akli dan naklinya, sehingga dia memahami secara sempurna dengan jazim, tanpa keraguan, tanpa kurang sedikit pun, bahwa alam semesta dan dirinya diciptakan oleh Sang Maha Satu, yakni Allah, dan juga ia menetapkan pada dirinya bahwa tidak ada selain Allah yang menciptakan dan yang berhak mengaturnya, mengatur alam semesta, serta hanya Allah lah satu-satunya pencipta dan pemegang segala urusan. Nah, ini disebut tauhid fil ma'rifah wal isbat. Yang selanjutnya, yang kedua, tauhidun fil qasdi wat talab, mengesahkan dalam perkara tujuan dan juga harapan, yakni seseorang setelah faham dengan tauhid yang pertama tadi, bahwa pencipta dirinya dan alam semesta, penggenggam seluruh urusan kebaikan dan keburukan, hanya terjadi atas kehendaknya, sehingga dalam hidupnya, dalam ibadahnya, dalam segala tingkah lakunya yang menjadi tujuan dan harapan hanya Allah. Nah, inilah tauhidun fil qasdi wat talab,
sehingga dia tidak berharap, tidak mengabdi, tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, penyimpangan tauhid umumnya dalam perkara uluhiyah atau perkara ibadah. Karena kebanyakan manusia dan jin, kalau perkara rububiyah, perkara penciptaan dan pengaturan alam semesta, baik dan buruk, musibah maupun keberuntungan, mereka yang meyakini kebanyakan adalah Allah. Namun dalam perkara ibadah masih saja ada yang menyimpang, tidak menjadi Allah tujuannya. Maka karena inilah kemudian Allah mengingatkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul pun dari sebelummu, wahai Rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, kepada Rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada ilah kecuali aku, tidak ada kelayakan satupun yang diibadahi kecuali aku, fa'budun, maka hendaklah kalian mengabdi, hendaklah kalian menyembahku. Dan juga dalam surat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus pada tiap umat seorang rasul, seruannya sama semuanya, ibadahlah hanya kepada Allah, wa'budullah wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Apa taghut? Seluruh yang bertentangan dengan syariat, seluruh yang mengajak untuk mengkhianati syariat atau mengkhianati Allah. Sayyidina Umar pernah ditanya, siapa itu taghut? Apa itu taghut? Beliau menjawab, as-syaitan. Ini selaras dengan ayat udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian Islam secara kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah syaitan. Artinya semua yang menyimpang dari jalan Islam adalah jalan taghut atau jalan setan. Selanjutnya, hakikat inti tauhid adalah ketika manusia mampu memandang seluruhnya dari Allah dengan penglihatan yang mampu mengenyampingkan keterkaitan dari selain Allah, baik sebab-sebab atau perantara-perantara. Misalnya kita makan dengan sebab atau perantaraan, maksudnya kita kenyang dengan perantaraan atau dengan sebab makan, tapi dia yakin betul mampu memutuskan, memalingkan, mengenyampingkan perantara-perantara, artinya keyakinannya sebab-sebab itu, bahwa tidak melihat yang namanya kenyang, hati itu yakin betul Allah, walaupun asbab dilakukan, karena asbab bagian dari syariat, sedangkan keyakinan yang mengenyangkan hanyalah Allah, itu adalah tauhid. Sehingga dia tidak melihat kebaikan maupun keburukan, manfaat ataupun madarat, atau selain dari keduanya, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kemanfaatan atau madarat itu ada sebab musabab atau ada perantara, tetapi keyakinan pada dirinya mampu betul secara sempurna bahwa itu tidak akan terjadi, tidak akan datang, tidak akan terhindar kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat tauhid, inti daripada tauhid. Yang kemudian, apa buah dari tauhid itu? Tauhid yang hakikat buahnya, maka buahnya pertama adalah tawakal kepada Allah saja, karena dia yakin bahwa manfaat dan madarat semua datang dari Allah atas kehendaknya, sehingga dia menyandarkan
seluruhnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, kepada benda-benda atau kepada manusia atau kepada jin atau kepada yang lainnya. Jadi sesempurna-sempurnanya tawakal akan lahir dari tauhid yang sempurna juga. Yang selanjutnya akan meninggalkan dari menyalahkan makhluk, terus keluh kesah, sekaligus buahnya yang paling penting adalah ridho kepada Allah, cinta kepada Allah, dan juga tunduk kepada Allah dan hukum-hukumnya. Inilah buah dari tauhid yang benar. Yang selanjutnya, apa keunggulan tauhid, keutamaannya? Kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, walam yalbisu imanahum, dan yang tidak bercampur iman mereka bizulmin dengan kesyirikan, dengan kotoran-kotoran syirik, ulaika lahumul amnu, maka dia adalah orang yang mendapatkan keamanan, keselamatan, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang yang betul-betul mendapat petunjuk. Nah, orang yang tauhidnya benar, sehingga dia mengimani Allah dengan iman yang benar tanpa bercampur dengan kotoran-kotoran kesyirikan, mereka dipandang orang yang selamat, tauhidnya selamat, sehingga akan datang kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan. Begitupun dalam hadis Bukhari maupun Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, barang siapa dia bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, serta bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minah, dan juga Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah serta kalimat Allah yang Allah datangkan kepada Maryam, dan juga ruh darinya. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan meyakini pula bahwa surga adalah nyata, neraka juga betul-betul nyata adanya. Adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga atas apa yang dia telah perbuat. Juga terdapat dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala Allah Ta'ala, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai manusia, sesungguhnya selagi kamu berharap dan ibadah doa kepadaku, maka aku akan ampuni dirimu atas apa yang ada padamu. Fala ubali wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, law balagat dzunubuka anadas sama tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai manusia, segenap manusia, seandainya dosa-dosamu sampai memenuhi langit, kemudian kamu meminta ampun padaku, niscaya aku ampuni dirimu, wala ubali, dan aku enggak peduli. Enggak peduli maksudnya enggak peduli dosa itu sebanyak apapun, namun tetap minta ampun kepada Allah dan tauhidnya benar maksudnya, maka Allah tak peduli. Ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an
la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai manusia, seandainya engkau datang padaku dengan memikul dosa sepenuh bumi, kemudian kamu datang padaku tanpa ada kesyirikan, tanpa menyekutukanku, datang padaku dengan tauhid yang benar, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku pun akan menjumpaimu, akan kamu dapati dengan sepenuh itu pula lah ampunan. Nah, ini keutamaan tauhid. Maka mesti kita semua menjaga bagaimana agar tidak terkena dosa syirik. Sehingga dahulu Luqmanul Hakim berpesan betul sebelum pesan-pesan yang lain kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah. Kemudian apa balasannya? Jaza'u ahli tauhid, jaza'u ahli tauhid. Jadi balasan kepada ahli tauhid. Allah Ta'ala berfirman, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira pada orang yang beriman, yang imannya melahirkan amal soleh yang benar kepada Allah. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Juga keagungan tauhid, kesempurnaan tauhid. Kata ulama, tauhid itu tidak akan sempurna kecuali ibadah kepada Allah saja tanpa menyekutukan dan menjauhi semua yang mengajak kepada selain Allah. Sebagaimana ayat yang telah disebutkan sebelumnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Telah kami utus setiap umat seorang rasul, di mana semua rasul mengajak ibadah hanya kepada Allah saja, mengabdi kepada Allah saja, dan menjauhi pengabdian keyakinan kepada selain Allah, menjauhi ajakan atau keyakinan atau ibadah kepada setan, kepada taghut, kepada yang menyimpang dari Islam. Maka taghut itu sendiri maknanya yang tadi awal disinggung, bahwa Sayyidina Umar pernah mengatakan bahwa taghut adalah syaitan. Kemudian kata ulama adalah at-taghut adalah seluruh yang bertentangan dengan syariat, kullu ma khalafas syar'a, seluruh yang bertentangan dengan syariat, yang mengajak keluarnya dari ketaatan kepada Allah. Taghut ini kata ulama at-tawaghitu katsiruna, taghut ini banyak, warusuhum khamsah, dan para pembesar-pembesarnya ada 5. Kepala-kepalanya, pimpinannya ada 5. Yang pertama iblis, a'adzanallahu minhu. Jadi yang pertama iblis, semoga Allah melindungi kita dari kejahatan iblis. Yang kedua, man ubida wa huwa radin, orang yang senang diibadahi. Yang ketiga, wa man da'an nas ila ibadati nafsih, orang yang mengajak kepada manusia untuk menyembah dirinya, menggantungkan dirinya. Yang keempat, wa man ada'a syai'an min ilmil ghaib, dan orang yang mengaku-ngaku mengetahui sesuatu dari perkara gaib. Yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang memutuskan perkara dengan sesuatu yang bukan
dari Allah turunkan. Memutuskan sesuatu bukan dengan yang Allah turunkan, yakni Al-Quran. Jadi memutuskan perkara, memutuskan hukum dengan hukum selain Allah. Nah, ini adalah jenis-jenis at-tawaghit. Wallahu a'lamu bis-shawab. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.